Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di manga One Piece chapter ke-1054 memang telah dikatakan kalau para anggota pasukan revolusi sudah berhasil menyelamatkan Kuma dari tangan Tenryubito. Dan di chapter ini juga ada berita lain yang amat mengejutkan, yakni terbunuhnya King Cobra yang merupakan raja dari Alabasta. Dan mengejutkannya, yang dituduh bertanggung jawab atas kematian King Cobra ialah Sabo. Tapi menariknya, setelah manga One Piece chapter ke-1058 rilis, kita malah diberitahu kalau ternyata Sabo belum kembali ke kerajaan Kamabaka. Padahal pasukan revolusi yang lain termasuk Kuma sudah sampai di wilayah kekuasaan Ivankov tersebut. Dan karena itulah sampai sekarang keberadaan orang nomor 2 di pasukan revolusi ini belum dapat diketahui. Walaupun di akhir halaman serta panel dari manga One Piece chapter ke-1058, dia telah melakukan panggilan denden musi kepada kelompok pasukan revolusi yang berada di kerajaan Kamabaka. Alasan kenapa Sabo tidak ikut kembali ke kerajaan Kamabaka seperti yang lainnya sampai sekarang masihlah menjadi misteri. Namun kalau ada yang namanya misteri, pastinya juga akan ada pula yang namanya teori atau spekulasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat teori atau spekulasi mengenai masalah ini. Untuk sekarang yang jadi pertanyaan memang bukan hanya mengenai kemana perginya Sabo saja. Akan tetapi juga apakah benar dia yang telah membunuh Raja Cobra. Dan jujur saja saya pribadi tidak akan percaya kalau Sabo telah membunuh Raja Cobra. Dan meskipun seumpama Sabo memang membunuhnya, saya juga meyakini kalau kemungkinan dia terpaksa atau tidak sengaja melakukan semua itu. Karena seharusnya Sabo tahu kalau Raja Cobra serta Vivi memiliki hubungan yang amat dekat dengan Luffy. Jadi pastinya tidak mungkin Sabo akan membunuh Raja Cobra dengan sengaja. Karena tentunya Sabo tidak ingin dibenci oleh adiknya sendiri saat nanti Luffy tahu kalau dirinya telah membunuh Raja Cobra, ayah dari Vivi. Apalagi Nefertari Cobra juga merupakan sosok raja yang sangat baik. Yang hal itu semakin menambah kepercayaan saya kalau Sabo tidak mungkin membunuhnya. Dan kalaupun memang benar dia melakukannya, saya yakin kalau sebenarnya Sabo terpaksa ataupun tidak sengaja. Terus kalau benar yang terjadi demikian, kenapa di dalam surat kabar Sabo dituduh telah membunuh Raja Cobra? Kalau menurut saya, kemungkinan berita tersebut memang sengaja dibuat seperti itu oleh Morgan. Pasalnya seperti yang kalian tahu sendiri kalau Morgan sejak arc Whole Cake Island sudah sering menambah sedikit bumbu-bumbu kebohongan dalam berita yang ia tulis. Supaya dunia menjadi kacau dan era baru dapat terjadi. Yang buktinya Morgan dengan sengaja menulis kalau Luffy telah mengalahkan Big Mom dan berhasil melarikan diri dari Whole Cake Island. Padahal dia sendiri melihat kejadiannya tidak seperti itu. Dan yang terbaru serta membuat gempar ialah Morgan juga dengan sengaja menampilkan foto Luffy saat berada di dalam mode Gear 5-nya serta tidak menghilangkan nama D pada poster buronan. Padahal pemerintah dunia sudah memberikan perintah supaya nama D pada poster buronan Luffy dihapuskan. Dan mereka tentunya juga tidak ingin ada yang mengetahui kekuatan Luffy. Tapi Morgan dengan sengaja tidak mau menuruti ucapan pemerintah dunia. Sebab dia tidak ingin roda dunia berhenti berputar. Makanya Morgan tidak akan membiarkan propaganda menyesatkan pemerintah dunia tersebar. Karena menurutnya dunia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi karena Morgan bisa melakukan itu semua, saya rasa dia juga akan bisa sedikit memanipulasi dan menambah sedikit bumbu-bumbu kebohongan dari berita kematian Raja Cobra. Dan tujuannya menuduh Sabo sebagai pembunuhnya mungkin supaya pemberontakan bisa terjadi di banyak tempat. Dan kalau banyak terjadi pemberontakan, maka era baru dapat dipastikan akan segera terjadi. Mungkin yang terlihat memang api milik Sabo yang telah membakar Raja Cobra sampai membuatnya tewas. Makanya dia dituduh sebagai pembunuhnya. Tapi hal itu sepertinya Sabo lakukan dengan terpaksa. Buktinya teman-temannya sesama anggota pasukan revolusi juga terkena dampak dari api tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Sabo itu juga tidak sesuai dengan rencana awal mereka. Sebab menurut Karasu seharusnya hal itu terjadi setelah mereka berpencar. Namun Sabo terlebih dulu melancarkan serangan apinya.
Dengan kata-kata Karasu itu seharusnya bisa menjadi sebuah petunjuk kalau Sabo terpaksa melakukannya karena ada urusan lebih penting yang harus ia prioritaskan terlebih dulu. Dan apakah itu? Kalau menurut saya, hal penting yang harus diprioritaskan terlebih dulu oleh Sabo mungkin adalah untuk menyelamatkan Vivi. Karena di manga One Piece chapter ke-1054 telah dikatakan kalau Vivi di waktu yang hampir sama dengan terbunuhnya Raja Cobra juga entah bagaimana ikut menghilang. Jadi bisa saja pada awalnya Raja Cobra serta Vivi dalam keadaan bahaya, dan kala itu Raja Cobra telah terluka amat parah. Makanya Sabo menghampiri mereka berdua untuk berusaha menolong. Tapi karena Raja Cobra sadar kalau lukanya sudah sangat parah dan tak mungkin bisa diselamatkan, dia meminta tolong kepada Sabo untuk menyelamatkan putrinya saja. Dan sebagai pengalih perhatian agar Vivi dapat dibawa pergi, Raja Cobra meminta Sabo untuk membunuhnya dengan kekuatan buah iblis Logia apinya. Karena dengan begitu maka orang-orang yang mengancam nyawanya serta putrinya perhatiannya akan sedikit teralihkan. Dan di saat itulah Sabo dengan paksa membawa pergi Vivi supaya dia bisa selamat seperti permintaan dari Raja Cobra. Dan sekarang kalau benar penyebab kenapa Sabo tidak ikut kembali bersama teman-temannya ke kerajaan Kamabaka lantaran membawa pergi Vivi, terus di manakah dia sekarang? Apakah Sabo mengantar Vivi ke kerajaan Alabasta terlebih dulu? Dan kalau benar, kira-kira bagaimanakah caranya Sabo serta Vivi dapat keluar tanpa diketahui dari tanah suci Merijoa? Kalau menurut saya, alasan kenapa hal itu dapat terjadi seharusnya karena adanya campur tangan orang dalam. Dan orang dalam itu kemungkinan adalah Don Quixote Mejosgard. Pasalnya seperti yang kalian tahu sendiri, meski Mejosgard juga merupakan seorang Tenryubito, namun setelah dulu pernah ditolong oleh Otohime, akhirnya membuat dia sadar dan sekarang berubah menjadi orang baik. Makanya untuk membalas budi, dia langsung menyelamatkan Shirahoshi ketika sang putri duyung itu akan ditangkap oleh Tenryubito Carlos. Jadi kalau menurut pendapat saya, mungkin di saat Sabo serta Vivi berusaha melarikan diri dari Merijoa, mereka berdua di tengah jalan bertemu dengan Mejosgard. Dan karena Mejosgard tahu kalau Vivi berteman dekat dan berhubungan baik dengan Shirahoshi, makanya Tenryubito yang satu ini membantu mereka untuk melarikan diri. Caranya adalah dengan menyelinapkannya menggunakan kapal lain atas nama dirinya. Karena dengan begitu maka tidak ada orang yang akan curiga. Lantaran siapa yang akan berani mencurigai keputusan yang diambil oleh seorang Tenryubito. Atau kalau tidak begitu, mungkin Mejosgard menunjukkan jalan lain yang jarang diketahui oleh orang lain supaya Sabo serta Vivi bisa melarikan diri dengan aman. Makanya meski sekarang keberadaan Sabo serta Vivi tidak diketahui, tapi kapal milik kerajaan Alabasta masih belum meninggalkan Redport. Sebab pastinya mereka juga sadar kalau tidak mungkin bisa melarikan diri kalau menggunakan kapal yang berasal dari kerajaan Alabasta. Karena pastinya kapal milik kerajaan Alabasta tersebut akan sangat dicurigai ketika melakukan pergerakan. Ya, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan mengenai masalah kali ini. Namun perlu kalian ingat kalau semua yang berada di pembahasan ini murni hanyalah pendapat dari pemikiran liar pribadi. Jadi semuanya hanya sebatas spekulasi atau teori. Oleh sebab itu, kalau kalian memiliki pendapat lain mengenai masalah ini, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Soalnya siapa yang tahu pendapat itu lebih masuk akal dan lebih mendekati kebenaran dari milik saya. Dan karena minggu depan manga One Piece libur rilis, jadinya kita harus menunggu selama 2 minggu agar mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Itu pun kalau 2 minggu lagi Oda Sensei langsung melanjutkan cerita dari apa yang terjadi di akhir halaman manga One Piece chapter ke-1058. Sebab di akhir halaman dari manga One Piece chapter yang paling baru ini memang ada sebuah adegan di mana diperlihatkannya Dragon bertanya kepada Kuma mengenai apa sebenarnya yang sudah dia lihat sebelumnya. Itu artinya untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kepada Sabo paling cepat ialah menunggu jawaban yang dikatakan oleh Kuma. Kira-kira benarkah Kuma melihat apa yang terjadi sebenarnya? Dan benarkah alasan Sabo tidak kembali ke kerajaan Kamabaka karena harus menyelamatkan Vivi dan membawanya melarikan diri? Atau mungkin memang benar Sabo telah membunuh Raja Cobra? Kalau benar, itu berarti Sabo dalam keadaan bahaya.
Pasalnya, Dragon sendiri yang bilang kalau dia tidak akan pernah mengampuni Sabo apapun alasannya kalau benar dia telah membunuh Raja Kobra.